Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Syukur alhamdulillah ya. Semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar kembali bersama ibu di kelas. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Lanjut dengan bernyanyi ya. Yuk. Duduk siap. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPK, religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Gaya Pancasila, aku yang mendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Bina di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mulai lagi. Mulai lagi ya. Gaya Pancasila, aku tak pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Pemeriksaan kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada
L sama U. Ya. Yang buana itu sakit ya. Nah, gimana kewajiban kalian kalau ada teman yang sakit? Menjenguknya ya, karena itu merupakan sikap kita untuk bertoleransi dengan temannya, mengungkapkan rasa kasih sayang kalian kepada temannya ya. Nah, untuk yang masuk, alhamdulillah kalian semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar di tema berapa? Tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. PB 6. Nah, sebelum Ibu belajar hari ini, coba Ibu tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang wujud benda. Ingat nggak wujud benda ini ada berapa? 3. Ada 3 ya. Apa saja? Benda cair, dan gas. Nah, untuk sekarang kita akan lanjutkan lebih mendalam lagi materi ketiga wujud itu. Apa tujuan dari kita belajar hari ini? Tujuannya yaitu agar kalian bisa menjelaskan apa itu benda. Dan juga apa macam-macam dari wujud benda. Dan juga tujuannya kamu mengetahui sifat dari benda padat, sifat dari benda cair, kemudian juga bisa mengetahui sifat-sifat dari benda gas ya. Nah, sekarang dibuka bukunya di PB 6 halaman 109. Ya, pengertian benda. Apa itu benda, Nak? Benda adalah sesuatu yang ada di dalam dari wujud. Ya, benda itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud. Wujud ini adalah bentuk. Ya, wujud itu adalah bentuk. Ya, kemudian benda itu selalu mempunyai massa. Apa itu massa? Berat. Jadi semua benda itu ada beratnya. Berarti kalau benda itu ada beratnya, berarti benda itu bisa diapa? Ditimbang. Bagus. Nah, tadi wujudnya ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Nah, sekarang kita belajar dulu yang padat. Nah, siapa bisa menyebutkan contohnya dulu benda padat? Ya, bagus. Meja. Kursi. Pintu. Tas. Dan sekarang kalau benda cair. Air. Minyak. Ayo, apa contohnya lagi? Susu. Dan sekarang, ya, bagus. Jadi, kalau gas, udara, oksigen, uap air. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi ya. Kita kembali ke sifat-sifatnya. Pertama, dari benda padat. Tadi menyebutkan benda padat, contohnya yang Brian bilang apa? Meja. Tahu nggak dengan sifatnya? Kalau meja, pensil, apa sifatnya dari benda padat itu? Bentuknya apa? Padat. Apalagi? Menempati ruang. Tidak berubah. Walaupun ditaruh di mana saja. Itu benda padat ya. Nah, itu sifatnya, kalian bisa membacanya di depan. Bentuk dan volumenya tetap. Yang dikatakan bentuk ini modelnya. Ya, jadi kalau bentuknya kotak, walaupun mau ditaruh di mana saja, apa bentuknya akan berubah? Tidak. Makanya itu dikatakan benda padat. Ya, Ibu hanya mengulang ya dari pelajaran yang kemarin. Nah, kemudian volumenya tetap. Apa itu volume? Tahu enggak apa maksudnya volume? Enggak. Bukan. Volume itu adalah isi. Jadi isinya atau beratnya itu sama. Tetap tidak akan berubah walaupun ditaruh di mana saja. Ya. Yang kedua, dapat
bentuknya jika diberi perlakuan tertentu, misalnya dirobek atau dijatuhkan dan ditumbuk. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh lain yang bisa dilakukan perlakuan tertentu benda padat? Plastisin, bagus. Plastisin awalnya kotak ya, karena ditekan-tekan akhirnya berubah bentuk menjadi model yang kalian suka. Nah, yang contoh lilin, tuh lem, karena di lem, ya. Sabun bisa juga nah, jadi apapun yang bisa kita bentuk bisa. Contohnya apa saja? Nah, ini contoh-contoh benda padat. Ada kursi. Nah, itu ada lilin. Tadi kamu menjawab, ya. Ada plastisin yang dijawab Talita. Kemudian ada sabun tadi yang dijawab siapa? Ya, bagus. Ini benda padat. Sekarang benda cair. Siapa yang bisa menyebutkan sifat benda cair? Ayo, benda cair. Nah, yang kamu tahuin. Ya, bukan contohnya, sifat. Ciri-cirinya. Mengikuti wadahnya. Ya. Bendanya cair. Meresap. Yuk coba kita buktikan jawabannya kalian. Nih, benda cair. Ini sifat-sifatnya. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Wadah ini apa? Wadah ini tempatnya. Wadah itu adalah tempatnya. Jadi kalau air itu, misal, ini kan cair ya. Nih, ini bentuknya seperti ini. Kalau kalian ganti lagi, ada yang bentuknya ini yang lebih besar. Nah, jadi bentuknya mengikuti wadahnya. Kemarin kita sudah praktek ya. Ya, yuk sekarang sifatnya lagi, volumenya tetap. Apa itu volume katanya itu tadi? Isinya tetap. Jadi walaupun kamu pindah air itu ke ember, kemanapun isinya tetap. Apalagi sifat yang ketiga? Memiliki permukaan datar. Meresap melalui Ya, meresap melalui celah-celah kecil, kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya tadi apa saja? Air, minyak, kopi, sirup, nih, jus yang gambarnya itu. Nah, ini apa? Minyak goreng. Ada apa lagi? Itu contohnya. Tapi banyak ya dari itu semua ya. Bisa enggak si tandanya giliran? Saya coba benda cair sebutkan. Teh, air, cat, susu, ya, madu, minyak, sirup, bisa, berian, kopi, kecap, oli, sabun cair ya, bukan sabun anu, yuk. Bisa, cuka, jus, jus alpukat, susu, minuman bersoda, jus jeruk, dah bagus ya. Jadi bisa menyebutkan kalian. Sekarang tinggal wujud apa tadi? Ketiga, gas. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri wujud gas? Yo coba, ayo. Itu contohnya, cirinya atau sifatnya? tidak menempati ruang. Tidak bisa dipegang, bagus. Tapi dapat dirasakan. Menempati semua ruang. Dapat dirasakan. Sudah? Coba kita lihat. Ya Kak Sari? Terdapat di segala arah. Ini sifat gas. Bentuk dan volumenya berubah-ubah tergantung wadah atau tempatnya. Nah, kemudian menekan ke segala arah.
jawaban kalian tadi semua benar, sudah bagus ya. Sudah benar. Nah, sekarang coba. Contohnya apa? Nah, dikatakan udara di dalam balon. Coba Ibu tiup ya. Gas hidrogennya, Bu. Nih. Tadi kamu udaranya tidak bisa dipegang katanya Talita ya. Apa yang Ibu keluarkan tidak bisa dipegang. Bisa nggak udara yang di dalam balon? Tapi bisa dirasakan. Tapi bisa dirasa. Ada udara di tangan Ibu. Kemudian tidak bisa digenggam. Apa bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Makanya udara di dalam balon itu contoh benda gas. Apalagi contohnya yang bisa? Gas hidrogen. Gas hidrogen, gas LPG, oksigen. Air mata. Hah? Apa nak? Udara dalam balon. Udara sudah balon sudah. Gas hidrogen. Apalagi? Asap. Ya? Asap juga. Asap tidak bisa dipegang kan? Tapi tidak bisa dirasakan. Awan. Nah, yuk, coba ini contohnya adalah balon. Ya, sekarang coba Ibu ingin tahu dari apa yang tadi kalian dengarkan. Sekarang coba dibuka buku paketnya halaman 109. Ayo kalian diskusikan dengan kelompoknya. Di sini ada berapa kelompok? 5 kelompok. Yang pertama kelompok melati. Yang kedua kelompok macan. Yang ketiga kelompok Penyu. keempat kelompok singa. Dan yang terakhir ada kelompok mawar. Kalian nanti kerjakan di sini ya. Ya, kita rembuk dengan temannya. Ada yang bagian nulis, ada yang saling bantu jawab. Dalam kelompok kita harus apa? Ya, kalau kita mengerjakan kelompok, kalian harus gimana? Kerja sama yang baik. Ya, dirembuk bersama-sama. Saling, jangan hanya temannya yang nulis, bantu jawab. Ya, dalam kerja sama, dalam kelompok kita harus bekerja sama. Ya, biar kalian tambah harmonis. Ayo cepat ditulis. Sifatnya suka. Dia kenapa? Belumnya sudah tidak apa-apa ya. Ini jawabannya yang Itu contohnya. Berarti ya itu sifatnya itu belajarnya. Saling masih salah saja. Jangan banyak-banyak, ada apa-apa. 3 cukup. 3 yang apa, bisa jadi banyak. Sifatnya gitu, ya. Yang sudah, siapa yang mau siap presentasi ke depan? Ya, bagus ini. Ada apa-apa? Oh ya, bagus ini. Ya, ke depan. Kasih tepuk tangan buat kelompok melati. Ya, jangan lupa yang ini dinyanyikan terlebih dahulu. Ya, ini silakan yang lain ada temannya yang ingin mau presentasi ke depan. Ya, ya sudah. Silakan semuanya temannya ini kelompok melati. Lihat jamnya dulu. 1, 2, 3. Berarti kreatif, berarti semangat, keren. Yes. Ya, kelompok melati. Semangatnya tambahin ya. Kata
Katanya yang mati semangat. Yuk. Yang nyaring nak, kurang nyaring. Buka saja. Yuk. Ya. Ya, dengarkan. Padat, cair, dan gas. Gas tidak bisa digenggam. Contohnya adalah pensil. Pensil, kain, yang kedua tidak cair, minyak, air, dan gas, udara dalam balon, oksigen, hidrogen. Sudah? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tepuk tangan buat semuanya. Yo, coba kelompok penyu. Silakan nanti bergiliran tetap muncul lagi setelah pembelajaran ini ya. Yo, kelompok penyu. Ya. Ayo. Di sana diam sendirian. Yo, yel-yelnya dulu. 1, 2, 3. Penyu, rajin, semangat, yes. Ya, bagus. Ya, presentasikan. Yang nyaring kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan berdasarkan bentuknya dan sifat dan contohnya. ya, yuk. Benda padat memiliki sifat bentuknya padat, mendekati ruang. Contohnya meja, kursi, pintu. Kalau mau dijilid, jilid. Nggak apa-apa. Wujudnya permukaan sel dasar mengalir melalui celah-celah kecil. Contohnya air, teh, kopi, susu. Menjaga tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan, terdapat di segala arah. Contohnya gas, hidrogen, udara, asap, dan oksigen. Nah, yuk, bagus. Tepuk tangan buat kelompok penyu. Yang dari kami Kelompok yang lain, ya disetor semuanya ya. Nanti presentasinya untuk pelajaran yang lainnya. Ya, kelompok yang ini. Ya, nanti ibu nilai semuanya untuk kelompoknya. Nah, kalau sudah, ya kita lanjut. Dibuka bukunya 110. Ayo mengamati. Nah, di situ kalian disuruh mengamati. Mengamatinya apa, Nak? Ya, mengamati itu apa? lihat. Melihat. Ibu mempunyai gambar. Gambar apa ini? Bayi dan ibunya di dapur. Ibunya sedang apa itu? Masak. Masak di dapur. Nah, dari gambar-gambar itu ada tidak wujud-wujud bendanya di sana? Ada tidak? Kira-kira ada enggak yang termasuk benda padat? Ada enggak yang termasuk benda cair? Ada enggak yang termasuk benda gas? Kalau ada, kira-kira ini jelas atau tidak ke belakang? Jelas. Jelas, ibu bagikan. Kalian berkelompok kembali. Amati gambar yang ibu berikan ini. Tulis. Ya, itu tabelnya. Tulis. Nama bendanya. Yang ada jawabannya di bukunya ditutup. Buktilah gambar berikut. Lihat. Lokasi pengamatan. Ini lokasinya di mana lah? Dapur. Kemudian
Kemudian benda-benda yang diamati. Ibu contohkan satu ya. Kamu harus ada benda padatnya, harus benda ada cairnya, ada benda gasnya. Harus semuanya harus ada komplit. Ini ada berapa kotak? 7. Ada 7. Ibu bantu satu. Pertama, ibu melihat di sini ada minyak goreng. Ya, ditulis nama bendanya minyak goreng. Bahan pembentuk ini adalah minyak goreng itu dari apa? Air. Minyak goreng dari apa? Air. Minyak goreng dari apa? Dari kelapa. Nah, dari kelapa minyak goreng itu ya, dari kelapa sawit. Iya, kelapa sawit dan pembentuknya kelapa sawit. Wujudnya cair. Fungsinya minyak goreng buat masak. Goreng. Coba ulang lagi. Nama benda minyak goreng. Bahan pembentuknya kelapa sawit. Wujud bendanya cair. Fungsi bendanya menggoreng. Untuk menggoreng. Ya, sekarang kerjakan. Harus ada benda cair, benda gas, dan benda padat. Yuk, yang lain dari depan. Celuak air. Bahan apa pembentuknya? Ayo, dilihat. Nah, dilihat gambarnya. Kalau nggak bisa lihat sini, lihat di depan. Kalian ngasih saran ya, harus kompak. Ya, wujudnya apa? Cair. Ya, fungsinya apa tadi? Menggoreng makanan ya. Menggoreng apa? Mana yang itu? Oh, kalian nulis ya sekarang. Giliran ya. Ya, itu diminta 7. Di bukunya minta 7 kan ya? Ya, sudah itu bantu. Sudah itu bantu 1. Bisa? Oh ya. Dibantu jawab. Kelompok yang sudah? Belum. Ya, kelompok yang sudah mana? Ya, kelompok singa bisa maju ke depan. Ayo pulang. Ya apa-apa. Ya apa-apa dari. Singa akan mempresentasikan ya hasil pengamatannya. Ya, dimulai yelnya dulu. Singa. Singa kuat. Singa hebat. Yes. Ya, silakan lanjut. Baca. Salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang nama benda, bahan pembentuk, wujud benda, dan fungsi benda. Yang pertama, minyak goreng. Bahan pembentuk kelapa sawit. Wujud benda cair. Fungsi benda untuk menggoreng. Yang kedua, uap air. Asap. Wujud benda gas untuk memanaskan air. Bahan pembentuk bahan pembentuk. Fungsinya apa ya? Fungsinya
Saya tidak tahu. Ya, coba. Sendok. Dari logam. Kemudian wujudnya padat. Untuk apa sendok? Ya, yuk yang terakhir Rizat. Ayo Rizat terakhir. Terakhir. Saus dari tomat. Wujud benda cair. Ya, betul. Ya. Pisau dan bentuk logam. Wujud benda padat. Ya, Untuk memotong. untuk memotong sudah ya, cukup sudah. Gimana sekian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, tepuk tangan buat kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengasihkan benda padat yang cair dan lokasi. Yuk yang nyaring. Benda yang diamati, minyak goreng, bahan pembantu, kelapa sawit, wujud benda air untuk menggoreng. Ya, yuk lanjut. Bahan seperti beragam. Ya, yang lain dengarkan. Benda padat, fungsi benda Ya, yang lain dengarkan temannya. Bagaimana katanya ibu kalau ada teman di depan? Dari wujud benda cair, benda untuk berenak makanan. ya. Air panas. Bentuknya air. Cair bentuknya. Untuk apa? Ya sudah cukup ya, ditutup sudah. Ini nomor 6. Ayo sudah 67. Ya, ya. Sendok. Logam wujud benda padat, fungsi benda untuk Ya. Kurang nyaring. wujud benda padat, fungsi benda untuk memakan nasi. Ya, sekian. Boleh. Sudah cukup. Sudah. Ya, satu kan jangan. Ya, yang dulu. Mawar cantik, mawar merah, mawar indah, semangat, yes. Yes. Yuk, presentasikan hasil pengamatan kalian. Yang nyaring kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar akan mempresentasikan pengamatan kami. 1. Minyak goreng, bahan pembentuk kelapa sawit, wujud benda cair, fungsi benda untuk menggoreng. 2. Kurang piring, bahan pembentuk kayu, wujud benda padat, fungsi untuk menggoreng. 2. Air, bahan pembentuk air, wujud benda gas.
nyari. 5. Sop. Bahan pembentuk air. 7. Benda cair. Fungsi benda gas. Fungsi benda untuk bahan pembentuk air. Fungsi benda padat. Benda. Ya, sudah. Ayo, tampaknya gimana? Sekian ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan buat kelompok mawar. Penyu bisa dikumpulkan dan kamu amati. Ini tempatnya ada di mana? Lokasinya di dapur. Coba. Benda padatnya ada apa saja di sini? Ada panci. Sebutkan tiap kelompok ya. Benda cairnya ada apa di sini? Minyak goreng, air panas, ada sop, ada saus, ada kecap gambar di situ. Nah, sekarang di situ ada nggak benda gasnya? Ada. Coba ada benda gas apa di situ? Asap. Ada udaranya. Ada oksigennya. Ada apa lagi di situ? Udara sudah. Uap air sudah. Ada gas LPG. Ini kan kalau tidak ada gas LPG, apa apinya bisa menyala? Ya. Nah, dari apa yang kamu pelajari tadi, kalian bisa menulisnya dibuat sebuah cerita. Nah, dalam membuat cerita, ya nanti kalian bisa kerja di rumahnya membuat apa yang kamu pelajari tentang benda-benda itu buat cerita. Dalam penulisan sebuah cerita harus disesuaikan dengan penulisannya harus tepat dengan bentuk apa? Ada huruf besar dan juga huruf kecil. Biasanya huruf besar digunakan untuk apa saja? Huruf depan di awal. Nama orangnya juga bisa. Nama hari. Nama kota. Ya, nama lagi. Nama gunung. Apa lagi? Nama hewan. Jadi nanti kamu Habibi. Jadi nanti kalau kalian membuat sebuah cerita, apa yang kamu tadi dengarkan dan apa kamu lihat, jadi kamu bisa buat cerita. Dalam membuat cerita, dalam menulis harus diperhatikan huruf besar dan juga huruf kecilnya. Huruf besar, ya nanti di rumahnya kamu bisa membuatnya ya. Ceritanya tentang wujud benda cair, padat dan gas. Jangan lupa huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital ini huruf apa? Besar. Jadi harus ditulis di awal, yaitu harus huruf besar. Setelah tanda titik juga huruf besar. Nah, sebelum menulis cerita yang perlu diingat lagi itu adalah jangan lupa membuat kerangka karangan ya. Jangan lupa untuk membuat kerangka karangan. Habibi, sudah nak? Yuk sekarang. Iya, nanti. Oh, ibu mau melatih kamu ingatnya. Bagaimana cara menyampaikan pesannya? Ya sekarang, pernah nggak kalian melihat adik bayinya ditimbang? Ya, pernah nggak melihat timbangan? Ini timbangan apa? Timbangan
tulisan gula 1 kilo. Ya, 1 kilo itu, tapi Bu, kenapa di tulisan pertama ini bukan kilo, tapi ons? Ada di tanda 10. Ya, jadi 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Bagus. Gambar yang kedua. 1 kilo ini sama dengan berapa di sini? 1000 gram. Gambar ketiga, 1 kilo itu sama dengan apa? Ini 1 ons sama dengan 100 gram. Ya, jadi dalam gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Kemudian 1 kilo itu sama dengan 100 gram. Dan gambar ketiga, 1 ons itu sama dengan 100 gram. Jadi hubungannya itu ya. Nah, lihat. Menentukan satuan berat yang sesuai. Ingat nggak dengan tangga? Ya. Yuk, ini dibaca apa? Ini tangga untuk satuan berat. Ya, kalau turun ke bawah itu dikalikan 10. Cara cepatnya katanya Ibu kalau turun ke bawah harus gimana? Tinggal menambah 01. Turun 1 tangga itu tambah 01. Turun 2 tangga tambah 02. Itu kalau turun. Kalau naik nolnya dikurangi yaitu dibagi 10. Hektogram itu sama dengan ons. Ingat nggak tadi? 1 kilo berapa ons? 10. Karena turun berapa? Turun 1. Sekarang kalau 1 kilo itu berapa gram? 100. Ya. 1000. Coba dilihat. 1 kilo titik-titik gram. 1000. Sekarang dilihat. Berapa? Ayo nak dilihat. Kilo. Segram turun berapa? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. Berapa? Jawabnya 3 kali. 1, 2, 3. Berarti 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya. Kasih bertanya, Bu. Ya, bentar. Sekarang kalau misalkan 2 kilogram titik-titik ons. Siapa yang tahu? 20. Pak. Kenapa bisa 20? Karena turun 1 ke hektar. Ya, bagus. Turun 1. Ons ini sama dengan hektogram. Paham ya? Jadi kalian harus hafal apa? Hafal tangganya. Aku hafal. Ya, jadi kamu harus hafal tangga ini. 2 kilo. Jadi jawabnya berapa, Nak? 20 on. Paham? Ya, jadi dihafal. Tertinggi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram. Kalau naik, bagaimana kalau naik? Katanya Ibu tinggal mengurangi 0. Itu cara cepatnya ya. Kalau cara matematikanya harus dibagi. Seperti ini. 2 kilo. Ini caranya 2 dikali. Turun berapa tadi? 1. Berarti kali 10 sama dengan tapi tadi Ibu kasih cara cepatnya. Langsung tinggal nambahin 0. Ya. Nah, kalau kita naik ke atas, misal 1000 gram titik-titik kilogram. Naik apa turun? Naik dong. Dibagi. Jadi 1000 dibagi
gram. Itu untuk menentukan berat. Kalian tahu enggak macam-macam timbangan? Ya, ini. Apa yang kalian tahu ada timbangan apa saja? Ada timbangan kue. Ada neraca. Apa itu neraca? Timbangan untuk emas. Nih, lihat. Nih, lihat. Ya. Timbangan beras. Kalau beras ini kan besar, jadi bisa sampai 1 ton, 1 kuintal. Kalau timbangan badan biasanya tandanya apa satuannya? Kilogram. Kalau timbangan kue, gram. Kalau timbangan gantung biasanya apa satuannya? Kilogram. Kalau timbangan warung, ini kilogram. Kalau neraca, gram. Neraca ini digunakan untuk apa? Mas. Ya, sekarang ibu ada soal. Siapa mau jawab nomor 1? Tentukan satuannya. Nah, berat Udin 30. Kalau berat itu apa berarti satuannya? Kilogram. Ayo siapa yang jawab? Kilogram. Ya, sini. Nah, ya. 30 kilo. Ayo ditulis di depan. 30 apa? Apa kilogram, apa ons, apa gram? Kalau berat badan seseorang biasanya apa satuannya? Di sini, Bu. Ya. Ya, dilihat jawaban Izzat. Benar nggak? Benar. Jadi kalau berat seseorang, berat badan itu bukan ons, bukan gram, tetapi apa? Kilogram. Nomor 2. Kelompok yang lain, coba Freya. Ibu membeli telur seberat. Yuk, kalau mamanya beli telur 1 itu 1 apa biasanya? Itu 1 gram. Benar jawaban. Ada jawaban lain? Coba, Iza. Pernah nggak ikut mamanya belanja beli telur? Nggak pernah. Jadi sekarang ikut ya, biar tahu. Kalau beratnya telur itu biasanya membeli berapa? 1 kilo. Kilo. Nah, coba dilihat jawabannya. Iza benar nggak? Benar. Ya, sekarang berat cincin biasanya kalau emas. Ya, kalau emas. Kalau itu kan emas. Coba cincin itu cincinnya biasanya apa? Dari emas. Kalau emas biasanya beratnya gimana? Pernah nggak naruh namanya? Pernah. Biasanya bilangnya apa? Jangan kasih tahu. Bisa. Sudah, jangan dijawab. Apa itu? Ditulis yang lengkap. Mau lihat anak? 2 kilo. Ayo apa kalau cincin? Benar, yang ditulis kecil. Lengkap. Apa bedanya? Itu masih ya. Beli cincin itu 3 ons. Ons itu besar ya, berarti banyak. Benar nggak itu? Salah. Yang tepat apa? Ya Brian coba. Ya. Nah, jadi kalau cincin itu adalah satuannya apa? Gram. Ditimbang menggunakan timbangan apa? Neraca. Terakhir, gula pasir. Coba Aska, bisa? Ayo Deva. Ya Deva. Ya dilihat. Gula pasir untuk kue. Untuk kue biasanya. Ayo. Kue. Mana masak kue? 250 itu yang cocok apa? Kilogram, gram, apa on? Dilengkapi. Tulisannya gram. Ya, sini. Ya, bagus. Benar nggak jawabannya, Pak?
Ayo dengarkan. Sana loh, Bu. Ya, Aska kenapa nama? Dari satuan berat setiap benda-benda. Tadi benar sudah jawabannya temannya. Kalau berat badan seseorang itu dengan kilogram. Kalau mengukur telur dengan kilogram. Kalau membeli cincin atau emas gram. Kalau mengukur membuat kue gram. Ya, jadi bisa. Nah, untuk membelanjakan di kebutuhan dapur seperti telur ataupun barang-barang mewah, cincin, itu tidak boleh dengan cara yang berlebihan. Kita harus hidup apa, Nak? Hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana itu adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang kamu butuhkan itu yang kamu pakai, ya. Jadi apa yang kamu perlukan itu yang kamu beli. Jika kalian tadi ada ibu beli cincin, kebutuhan yang wajib kita beli tidak. Jadi cincin itu dibelinya kalau kita mempunyai uang lebih. Nah, kewajibannya apa dulu yang harus dibeli? Biasanya kebutuhan dapur, ya, kebutuhan rumah tangga seperti di dapur untuk makan. Sekarang ibu mempunyai, coba di bukunya kalian juga ada halaman 114. Di sini ada kata-kata, ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Coba dilihat dari ke-10 gambar ini, kalian amati mana saja kata-kata yang termasuk hidup sehat. Rendah hati. Coba rendah hati masuk ke hidup sehat? Ya. Hidup apa? Sederhana? Ya. Apa itu rendah hati? Sombong. Ya. Tidak membanggakan dirinya. Ya. Ya. Sekarang kalau mubazir, masuk nggak ke hidup sederhana? Tadi yang rendah hati ya, lingkari yang termasuk sederhana. Rendah hati. Mubazir. Apa itu mubazir? Mubazir itu apa? Membuang. Sekarang berarti tidak ya, tidak ibu lingkari. Pelit. Pelit masuk tidak? Tidak. Pelit tidak apa, Nak? Tidak membagi, ya. Dan kemudian secukupnya. Masuk dan sederhana? Masuk. Jadi ibu lingkari ya. Apa itu secukupnya maksudnya? Tidak berlebihan. Kita menggunakan sesuatunya dengan secukupnya. Kemudian boros. Boros masuk sederhana tidak? Boros masuk sederhana tidak? Apa itu borosnya? Membuang-buang. Kemudian berlebih-lebihan. Tidak. Apa itu berlebih-lebihan maksudnya? Tidak dengan secukupnya. Karena ya dengan keluar banyak ya. Kemudian cermat. Masuk tidak sederhana? Masuk. Apa itu cermat? Kenapa kamu bilang masuk? Yang cermat, pintar dalam memilih sesuatu mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Kemudian berbagi. Masuk enggak? Ya, bagus. Apa itu berbagi? Tidak pelit, suka memberi ya. Nah, kemudian ada kata sombong. Tidak ada. Sombong masuk tidak dengan hidup sederhana? Tidak. Tidak ya, berarti tidak usah ibu silang, tidak usah ibu lingkari. Terakhir ada kata hemat. Masuk. Hemat itu sederhana tidak? Masuk. Nah, jadi yang termasuk pada hidup sederhana itu ada rendah hati, secukupnya, berbagi, dan hemat. Apa kita harus hidup sederhana? Ya. Kenapa?
kebutuhan. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan kebutuhan, maka hidup kita akan apa? Iya, dan amannya ya. Jadi hidup kita akan tenang, damai, dan tentram. Jadi kalian, walaupun kalian anak-anak, tidak boleh hidup yang boros, harus sederhana. Kalau misalkan ada temannya beli-beli sampai banyak ya, ada beli mainan, kamu tidak, orang tuanya tidak mampu untuk membeli, apa harus memaksa sama orang tuanya? Tidak. Berarti teman kalian yang mampu beli itu mempunyai rezeki lebih. Untuk kalian yang tidak bisa beli, jadi harus tetap beli sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang mainan itu tidak butuh, tidak usah beli mainan. Pakailah sesuai dengan kebutuhan. Nah, sama seperti tadi anak-anak, ada yang bermain kapal-kapalan dari kertas. Apa itu termasuk juga kesederhanaan? Tidak. Akhirnya kamu hidup boros. Boros apa? Boros kertas. Seandainya kamu tidak main-mainan kertas, maka kamu tidak boros, kamu jadi sederhana. Kelompok sana sanggup sudah tidak akan main kertas lagi? Ya, betul. Jadi mulai sekarang kalian harus bisa hidup sederhana. Coba dari sekian yang tadi kalian pelajari, apa yang kalian pelajari dari hari ini? Kita harus hidup sederhana. Kita harus hidup sederhana agar Hidup tidak berlebihan. agar tidak berlebihan, hidup kita agar tentram Dan tenang. Nah, apa lagi yang kamu dapat pelajaran dari hari ini selain hidup sederhana? Akhirnya kamu mengetahui jadi kamu mengetahui berat, satuan berat, yaitu apa saja? Kilogram, gram, hektogram. Hektogram itu sama dengan ons. Ya. Kemudian apa lagi yang kamu ketahui dari hari ini? Tentang Macam-macam timbangan. Ya, tentang wujud-wujud benda. Ada wujud benda apa saja? Hari ini kamu sudah mengetahui ada 3 wujud benda ya. Sudah mengetahui macam-macam timbangan. Sudah mengetahui apa lagi? Macam-macam benda. Bisa mengetahui apa lagi hari ini? Hidup sederhana. Sanggup kalian semuanya untuk melakukan hidup sederhana? Ya sudah. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum Ibu akhiri, seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah. Ya, daerahnya hari ini kita lagu Soto Madura. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Ada dimusikkan. Ya, nyanyi semua. membantu orang tua di rumah. Sekian
Jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, baca doa. Bismillah.